Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali di hari Minggu ini. Kita bersyukur pagi ini kembali kita ada karena berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong kita dan terus akan menyatakan pertolongannya setiap hari. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini karena kemurahan-Mu, dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 2 ayat 7-8. Tertulis demikian. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Saudara yang dikasih Tuhan, di sebuah divisi dalam salah satu perusahaan terdiri dari beberapa orang yang harus bekerja bersama-sama. Tapi pada kenyataannya, banyak pegawai di dalam divisi itu tidak berbicara satu sama lain. Terjadi polarisasi. Ada dua kubu yang saling berseberangan di situ. Akar masalahnya rupanya adalah karena tidak ada sikap saling memaafkan yang disebabkan oleh suatu kesalahan yang dibuat seseorang. Dalam berbagai aspek kehidupan kita, baik itu dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, hubungan dengan sesama, dalam pelayanan, selalu dibutuhkan pengampunan. Teguran atau pendisiplinan itu perlu, namun setelah itu harus ada pengampunan. Tanpa sebuah pengampunan, yang terjadi adalah kehilangan hubungan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 7-8 ini dikatakan, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Dalam jemaat di Korintus, rupa-rupanya ada orang yang berbuat dosa, melakukan kesalahan, dan kemudian ditegur, didisiplin, dan bahkan dijauhkan atau dikucilkan dari komunitas besar dari jemaat yang ada di sana. Sikap yang demikian membuat orang yang bersalah itu mengalami kesedihan, mengalami perasaan bahwa ia dijauhkan, tidak dikasihi, tidak disayangi. Dan keadaan ini sangat berbahaya, khususnya bagi orang yang melakukan kesalahan itu, karena ia merasa bahwa tidak ada solusi dari kesalahannya. Ia merasa tidak ada pengampunan, sehingga hal ini bisa berdampak pada situasi keimanannya yang bisa membuat ia menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan karena merasa tidak ada penerimaan dan pengampunan. Itu sebabnya ayat ini mendesak jemaat di Korintus untuk kembali melakukan satu kontak dengan orang-orang yang telah berbuat dosa dan mengampuni mereka serta menghibur mereka dan menguatkan mereka untuk kembali hidup dalam kebenaran. Pengampunan sangat penting dalam kehidupan kita bersama. Dalam keluarga, kalau tidak ada pengampunan, suami dan istri pasti berjauhan. Orang tua dan anak pasti jadi lawan. Mertua dan menantu bagaikan kucing dan anjing, saling bermusuhan. Pengampunan adalah salah satu wujud dari kasih. Tanpa pengampunan, kasih itu bukanlah kasih yang sejati. Kalau kita mengatakan kita mengasihi istri, atau mengasihi suami kita, atau mengasihi anak-anak kita, maka di dalamnya harus ada pengampunan. Ada berkat dari mengampuni. Di antaranya pertama adalah kita juga diampuni oleh Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 15 dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang kedua, berkat dari mengampuni adalah hubungan dengan sesama yang bermasalah menjadi dipulihkan. Dalam pemulihan dan persaudaraan ada berkat. Rumah tangga yang tadinya ada permusuhan menjadi penuh dengan damai sejahtera. Yang ketiga, orang yang diampuni menjadi dikuatkan dan dibangun kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara, di antara kita semua, saat ini masih sulit mengampuni. Mungkin kita merasa kita ingin mendisiplin seseorang, dan kita merasa bahwa dia akan keenakan kalau kita mengampuninya. Tapi mari saat ini saudara, kita relakan hati untuk mengampuni. Kalau kita sudah menegur dan mendisiplin, berikan ruang untuk pengampunan. Pengampunan bukan hanya memulihkan orang lain, tapi juga memulihkan diri kita dan mengundang berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami sadari teguran atau pendisiplinan harus juga disertai dengan pengampunan. Tolong kami Tuhan kalau selama ini kami masih sulit untuk mengampuni. Kami tidak mau mengampuni pasangan hidup kami. Kami tidak mau mengampuni anak kami. Masih ada kebencian dan kepahitan. Ampuni kami, tolong kami Tuhan, sehingga kami mampu mengampuni, mampu menerima, dan mampu mengasihi seperti standar kasih daripada-Mu ya Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran-Mu, untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah apa yang kami kerjakan dan lakukan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.